Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib memohon supaya sapnya itu diisi dulu ya, di depan. Jangan sampai ada yang kosong. Silakan untuk dibereskan, karena jangan sampai nanti jamaah yang berbicara untuk menyuruh ke depan. Oleh karena itu, mangga silahkan diisi dulu. Hadirin, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ternyata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini sedang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan memang anugerah ini harus kita manfaatkan, khususnya yang berupa kesempatan bagi kita. Pertama, kesempatan dari umur ya, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih diperpanjang bagi kita, sehingga pemanfaatan umur ini ya, pertama mudah-mudahan dengan umur ditambah ini kita bisa meningkatkan amal-amal baik kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kesempatan umur bertambah ini juga ada kesempatan bagi kita untuk melakukan taubat. Karena wallahualam, setelah kita melakukan sholat ini apakah masih diberi kesempatan umur kita, atau memang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya Allah yang maha tahu. Oleh karena itu bagi kita hanya siap-siap dan bertawakal kepadanya. Oleh karena itu gunakanlah dan manfaatkanlah kesempatan ini. Barangkali dan sudah pasti kita sebagai manusia banyak dosa yang telah kita lakukan. Kita manfaatkan untuk bertobat, memohon kepada Allah untuk diampuni semua apa yang telah kita lakukan yang termasuk kepada perbuatan dosa. Hadirin, dalam memanfaatkan umur kita, memanfaatkan waktu, memang ternyata sangat-sangat cepat sekali nih ya terasanya itu. Beberapa waktu yang lalu nampaknya kita telah menikmati merayakan Idul Fitri dan meramaikan
ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Tidak terasa ya. Kita mengisi waktu, memanfaatkan waktu hari ini ya. Sudah ada di halaman bulan Ramadan. Sekarang sudah bulan Sa'ban. Beberapa minggu yang akan datang kita akan bertemu, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan itulah merupakan satu kesempatan emas bagi kita, kesempatan yang baik bagi kita untuk kita memperoleh keberkahan, memperoleh rahmatnya, memperoleh maghfirahnya, dan memperoleh ifkun minan narnya dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Hadirin, nampaknya memang di bulan ini pun gema Ramadan itu sudah mulai ya didengung-dengungkan ajakan dan lain sebagainya untuk mempersiapkan diri dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Mempersiapkan diri pada saat bulan Ramadan tiba. Mempersiapkan diri supaya orang bisa ngalaksanakeun ibadah sakumaha mistina dina bulan Ramadan. Itulah barangkali melalui mimbar Jumat ini khatib mengajak khususnya kepada diri khatib, mari kita berhikmat supaya harapan kita ke depan terutama di bulan Ramadan itu kalau kita diberikan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memanfaatkan waktu untuk mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Hadirin, sebagaimana yang sudah kita yakini bahwa Rasulullah SAW itu menyatakan begitu datang bulan Ramadan, beliau memberitakan kepada para sahabat dan umumnya kepada kita semua bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Itu sudah kita ketahui, sudah kita yakini, dan bahkan mungkin sudah kita rasakan. Di antara keberkahan-keberkahan ya, yang ada di bulan Ramadan, seperti di dalam hadis itu disebutkan, pertama, diwajibkannya saum di bulan Ramadan. Kewajiban saum ini menjadi satu keberkahan, menjadi satu keberkahan bagi kita. Dan tidak usah saya uraikan panjang lebar keberkahannya, barangkali kita juga sudah bisa membaca dan bisa merasakan. Itu yang pertama. Kemudian keberkahan yang berikutnya, pintu-pintu surga terbuka dan dibuka. Artinya ini untuk mengisi kebaikan-kebaikan kita, insya Allah akan diantarkan oleh kebaikan itu untuk memasuki pintu surga. Yang ketiga, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian ini yang paling penting lagi kita perhatikan, bahwa setan-setan itu dibelenggu. Dan di bulan Ramadan itu juga ada satu malam yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin, nampaknya ini yang jarang ya, yang jarang kita bahas, yang jarang kita perhatikan. Itu ada keberkahan yang disebutkan tadi, antara lain di tengah-tengah itu setan-setan dibelenggu. Apa betul di bulan Ramadan itu tidak ada setan yang akan mengajak menyeret kita kepada kejahatan? Nah, ini barangkali yang perlu diketahui. Hadirin, betul. Akan tetapi yang harus kita ingat, yang harus kita ketahui, ada dua macam setan. Yang pertama, setan yang memang datang dari luar, yang senantiasa mengajak. Dan kalau kita berbicara tentang setan itu adalah sifat. Sifat-sifat yang jahat, sifat-sifat yang jelek, mungkin dibawanya itu adalah oleh manusia.
Nah, setan-setan yang lahir inilah barangkali insya Allah itu dibelenggu, tidak akan datang dan tidak akan sampai kepada kita untuk menyeret kepada kebaikan, mudah-mudahan ya. Kemudian yang kedua, dan ternyata di samping setan yang datang dari luar, sifat kejahatan, sifat iblis itu juga ada pada diri manusia masing-masing. Seperti dikemukakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat istrinya Siti Aisyah itu ada kecemburuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah melakukan satu sikap dan perbuatan yang tidak layak, dan nampaknya perbuatan yang dilakukan oleh Siti Aisyah itu adalah perbuatan yang layaknya memang dilakukan oleh syaitan. Kemudian Rasul bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai Siti Aisyah, apakah Anda cemburu kepadaku?" Kata Siti Aisyah, "Siapa orangnya yang tidak akan cemburu kepada kamu ya Rasulullah?" Begitu mendengar kata-kata yang seperti itu dengan sikap dan perbuatan yang memang tidak layak harus diperbuatan dari seorang istri kepada seorang suami, apalagi ini kepada Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, "Kalau begitu setan kamu sudah datang." Itu disebut setan kamu kepada Siti Aisyah, itu istrinya. Tentu Siti Aisyah terperanjat. Loh, kok kenapa? Apakah aku ini ada setannya? Kata Rasul, setiap manusia ada setannya. Bagaimana kata Siti Aisyah? Bagaimana dengan kamu Rasulullah? Aku juga sama, ada setannya. Tapi aku selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dijaga, alias sering dikatakan dimaksum, sehingga jika dia memperbuat kesalahan karena ajakan setan, maka dia menyadari atas kesalahan itu dan kemudian bertobat daripada kesalahan itu. Nah, artinya bahwa kalau dikatakan bahwa setan-setan dibelenggu, yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang marakayangan dari luar. Mungkin minal jinnati wan nas, dan dalam bentuk manusia. Oleh karena itu, maka disinilah barangkali yang perlu hati-hati. Jangan-jangan di bulan Ramadan yang penuh berkah, yang disebutkan setan-setan dibelenggu, akan muncul setan yang ada pada diri kita. Yang disebut itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Di dalam hadis itu disebut hawa nafsu. Hadirin, nah oleh karena itu maka siap-siap dan menyiapkan diri kita untuk menjemput bulan Ramadan itu bukan hal-hal yang memang tidak perlu ya, tapi hal-hal yang perlu terutama dalam menghadapi ibadah yang harus kita lakukan. Nah, hadirin, kalau begitu kita perlu ini mengetahui yang pertama, bagaimana sebetulnya manusia itu hubungannya dengan syaitan. Seperti tadi di dalam Al-Quran ya, surat Yasin itu ayat yang ke-60 itu saya bacakan bahwa innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu betul-betul menjadi musuh bagi kalian. Akan tetapi yang dikatakan musuh itu tidak seperti istilahnya di dalam peperangan antara satu personal dengan personal lain, atau di dalam istilahnya pertengkaran, tidak seperti musuh seperti itu. Yang disebut musuh itu istilahnya menyeret, gitu, mengajak, menyelewengkan, merugikan, dan berbagai macam kepada diri kita. Itu sebagai musuh. Nah, dan ini terus berjalan. Yang seyogianya sebenarnya di dalam sebuah hadis qudsi itu disebutkan bahwa manusia lahir ke dunia ini memiliki kecenderungan hunafa, memiliki kecenderungan lurus ya. Artinya bersih, tidak punya dosa. Nah, karena di dalam kehidupan itulah usaha-usaha setan untuk mengajak kepada manusia, sehingga
di dalam istilahnya melaksanakan roda kehidupan itulah barangkali sering bertemu dengan serangan-serangan yang dilemparkan oleh syaitan itu, sehingga fitrah manusia yang dalam keadaan suci lepas daripada dosa bisa saja akhirnya menjadi berlumuran dosa. Hadirin, nah oleh karena itu maka juga kita perlu tahu, mungkin saja di bulan Ramadan juga ajakan-ajakan kepada kita yang berupa kejahatan, kejelekan dan lain sebagainya itu mungkin tidak ada. Dan memang kenyataannya itu termasuk juga aturan-aturan pemerintah, dan termasuk juga orang untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik itu rada hati-hati kalau di bulan Ramadan. Tapi bujukan-bujukan dan ajakan-ajakan dari hawa nafsu inilah yang sulit untuk dibendung. Itu setan yang ada pada diri kita. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa di dalam dada kita ini ada 2 kamar. Yang pertama kamar malakut, dan yang kedua kamar syaitannya. Nah, inilah ajakan-ajakan yang seperti itu. Salah satu contoh, misalnya barangkali termasuk kepada tabzir. Itu sering terjadi tabzir, pemborosan, atau juga melakukan satu hal-hal yang tidak perlu. Bahkan mungkin yang direncanakan mempersiapkan untuk bulan Ramadan itu persiapan-persiapan yang lain, bukan untuk meraih keberkahan. Banyak di antara, dan itulah ajakan-ajakan hawa nafsu itu yang dihembuskan oleh setan. Nah, oleh karena itu maka di sini yang perlu kita jaga, yang perlu kita perhatikan itu posisi kita manusia dengan setan itu seperti apa. Kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya posisi setan bagi manusia itu adalah musuh. Akan tetapi di dalam Al-Quran ternyata sekurang-kurangnya itu bukan hanya sekedar musuh, tapi ada lagi posisi-posisi yang lain. Mungkin saja di dalam Al-Quran itu disebutkan kita sebagai manusia pada satu saat menjadi ikhwanus syaitan, menjadi saudaranya setan. Yang disebut saudara di dalam tafsir Al-Marughi itu disebutkan tidak hanya sekedar saudara yang ada ikatan darah, tapi yang disebut saudara itu adalah yang menyenangi terhadap perbuatan sesuatu kaum, menyenangi perbuatan kepada sesuatu, nah begitu, dan kemudian melaksanakannya. Ya, antara lain tadi yang disebut dengan tabzir, ya, mubazir, pemborosan dan lain sebagainya. Itu antara lain. Itu termasuk. Yang tabzir ini adalah tergolong kepada orang yang memang menjadi saudara setan. Bukan berarti kita ada pertalian darah dengan syaitan, tapi kita gemar melaksanakan apa yang diperbuat oleh syaitan dan kemudian kita mengikutinya. Dan ternyata tidak berhenti sampai di batas itu, bahkan meningkat kepada peringkat yang lebih tinggi. Bukan hanya sekedar ikhwanus syaitan, tapi bisa juga kita manusia dengan bujukan yang lebih kuat itu menjadi qarinus syaitan, mitra daripada syaitan. Kalau sudah mitra, bukan hanya sekedar mengikuti dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh setan, tapi juga dia ikut mengajak, menjadi temannya setan, mengajak kepada yang lain. Itulah manusia. Dan kemudian di dalam ayat juga diterangkan, itu yang terakhir itu, manusia bisa saja menjadi atau menduduki posisi dalam hubungannya dengan setan itu menjadi hizbu syaitan, tentara setan. Ini yang paling parah kalau sudah menjadi tentara syaitan. Nah, dengan bulan Ramadan, sesuai dengan artinya bulan Ramadan itu adalah pembakaran, dan pembakaran ini adalah pembakaran terhadap hawa nafsu, maka haruslah kita laksanakan, kita sikapi, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita tetap bisa melawan serangan-serangan yang dilemparkan oleh hawa nafsu
la syaitania. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-faridus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita sudah mengetahui posisi kita dan bagaimana istilahnya aktivitas atau istilahnya kegiatan-kegiatan setan di dalam menarik, menyeret dan menyelewengkan kita, sebenarnya bagaimana praktek atau istilahnya action ya yang dilakukan oleh setan dalam menjerumuskan manusia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, dan hadis itu yang diterima dari Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, kata Rasul bahwa setan itu berkata, bagaimana perkataannya? Ahlaktuhum bidzunub. Dengan tekad yang kuat, kata iblis, kata setan, aku akan menghancurkan manusia bidzunub, dengan dosa-dosa. Hadirin, kalau kita berbicara dosa, sekarang ini sudah sangat bias sekali. Dosa itu sangat sulit ya untuk memisahkan mana yang dosa dan mana yang tidak. Kenapa sampai seperti itu? Karena di dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-A'raf itu ya, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17 itu dijelaskan bahwa setan menggoda manusia, menghancurkan manusia datang dari arah kiri, datang dari arah kiri. Wa an sama'ilihim di dalam ayat ini. Nah, ini oleh para mufasir, terutama Ibnu Abbas ini mengatakan bahwa wa an sama'ilihi, iblis setan mendatangi dari arah kiri itu yakni uzayyinuhum bil ma'asi. Iblis mengemas begitu ya. Mengemas maksiat-maksiat itu dengan hiasan yang sangat indah. Kadang-kadang dengan hiasan-hiasan yang sangat indah itu tidak kelihatan ada di dalamnya dosa. Mungkin dikemas melalui kata-kata, mungkin dikemas melalui bungkus, mungkin dengan berbagai macam kemas. Oleh karena itu, iblis akan menggoda manusia itu dari arah kiri, artinya dengan dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dikemas sedemikian rupa sehingga indah kelihatannya dan banyak manusia yang tertarik. Dan oleh karena itu, jika manusia melakukan hal yang seperti itu, itulah usaha iblis berhasil yang disebut dengan ahlaktuhum bidzunub. Aku hancurkan dengan dosa itu. Hati-hati, di abad sekarang ini sangat sulit sekali untuk memisahkan antara mana yang maksiat dan mana yang tidak, karena kemasannya itu baik dengan istilah-istilah dan lain sebagainya. Mungkin di dalam ekonomi ada yang sebut bank emok misalnya, ada juga misalnya pinjol, ada juga berbagai macam dengan istilah-istilah yang seperti itu, sepertinya membantu, sepertinya menolong, tapi di dalamnya itu adalah kebinasaan yang ada barangkali ini. Nah, kita selalu atau sering juga terjebak di dalam istilahnya ketertarikan seperti itu. Nah, kemudian iblis juga berbicara. Setelah berbicara, aku akan hancurkan manusia, melalui itu maka kata iblis, aku pun akan hancur oleh manusia jika manusia itu
beristighfar. Nah, itulah barangkali istighfar jadikanlah istilahnya pakaian bagi kita, karena kita tidak bisa lepas daripada ajakan iblis. Walaupun nanti di bulan Ramadan setan-setan sudah istilahnya dibelenggu, tapi setan yang berupa hawa nafsu, ajakan dari diri kita, mungkin saja akan menggerogoti kepada amal perbuatan kita. Oleh karena itu maka kuatkanlah kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dilaknat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kepada kita sehingga kita memperoleh perlindungan daripadanya, diberikan umur panjang sampai kepada bertemu lagi dengan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.